Halo, selamat pagi sahabat Jose. Kembali lagi pada channel ini pada tanggal 3 Agustus 2023. Sekarang sudah jam 11. Mohon maaf tadi ya kita banyak meeting. Pada pagi hari ini saya akan mereview saham BRI Syariah Indonesia. Kenapa saya mereview saham BRI Syariah Indonesia? Itu karena pertama secara fundamental, tetapi kita pada pagi hari ini kita melihat secara teknikal dahulu. Jadi secara teknikal ini sahabat Jose bisa melihat bahwa saham BRI Syariah berada di posisi sekarang plus 15 poin atau plus 0,93% di 1620. Tetapi yang jadi konsen bukan secara teknikalnya, karena secara teknikalnya kalau kita lihat kemarin bearish itu jebol di supportnya di 1660. Nah, berarti kalau dilihat dari chart mungkin BRI Syariah akan kembali ke 1540 itu secara teknikal itu. Tetapi kita bisa lihat pola Elliott wave-nya itu sudah di C dan 1, alias C itu sudah selesai. Jadi pola uptrend ini untuk BRI Syariah untuk jangka pendeknya sudah selesai, tetapi dari C ke 1 harusnya dia mau mulai pola uptrend yang baru. Nah, ini sahabat Jose bisa lihat di sini. Ini kalau sahabat Jose bisa lihat ini sedikit ada kemiripan pola, atau mau dari sini juga bisa. Ini. Nah, ini sahabat Jose lihat. Nah, jadi pola 1 C ke 1. Nah, ini nanti estimasinya seperti ini sahabat Jose. Seperti ini satunya. Nah, itu. Nah, ini juga mungkin satunya seperti ini nanti. Itu. Jadi estimasi saya lihat dari pola Elliott wave, karena Elliott wave sudah selesai, maka ada pola C ke 1 itu untuk BRI Syariah akan terjadi. Jadi target saya nanti secara fundamental, tetapi ini saya bahas secara teknikal dulu. Jadi untuk dia mau ke C itu ke 1540 itu cukup berat. Karena kenapa saya bilang cukup berat? Sampai sekarang polanya BRI Syariah masih uptrend. Jadi untuk kemungkinan besar dia untuk ke 1540 agak kecil. Bukan tidak ada, agak kecil. Mungkin cuma 20-30%. Jadi ini saya melihat ini pola ini yang di 1620 ini sudah mungkin akan menunjukkan reversalnya. Jadi tetapi untuk yang mau safety player boleh tetap ditunggu di 1540. Tetapi yang saya bilang ini kalau dia jebol 1540 atau 1540 berarti C-nya belum selesai. Kalau C-nya belum selesai berarti dia akan panjang seperti ini sahabat Jose. Kita belajar dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya C-nya belum selesai, ini C yang ini belum tentu seperti yang ini yang terjadi. Jadi mungkin dia akan new low ke sini. Dia akan kembali ke sini. Jika polanya terjadi inverted atau pembalikan yang tidak atau di luar ekspektasi, berarti target untuk ngebom saham BRI Syariah ada di 1300
sampai 1350. Kalau 1540 atau 1540 jebol, itu sangat bahaya. Berarti Elliott wave-nya belum selesai pola C, B ke C, B to C-nya belum selesai. Nah, tetapi saya ekspektasi ini C-nya sudah selesai karena C-nya sudah terpola di angka 1540. Jadi dia mau ke 1540 lagi itu berat. Jadi bahasanya itu tren baru. Tren baru sekarang terjadi ini C ke 1. Kalau C ke 1 berarti harusnya dia naik. Jadi ini ekspektasi boleh dibeli di harga sekarang di 16 sampai 16.20 ini boleh dibeli, tetapi ingat cut lossnya di 15.40. Karena kenapa? Poin titiknya di 15.40. Jika jebol itu 1350 bakal terjadi. Karena dia akan mengejar ke C yang downtrend. Oke sahabat Josi paham ya maksud saya kan. Nah, sekarang estimasi secara fundamental ini kita akan ke tahap selanjutnya, tetapi target secara Elliott wave kita anggap aja ini 1100 sampai ke 1350 atau 1400 ini. Nah, berarti dari 1100 ini berarti ada 300 poin. Berarti ini target kalau memang wave 1 Elliott wave-nya berarti ini 1615. Berarti target BRI Syariah itu di 1915 untuk wave 1. Jadi dari 1600 sampai 1900 ada kenaikan 300 poin. Oke, sekarang kita melihat secara fundamental. Ini secara fundamental. Oke sahabatku sih, kembali lagi. Ini secara fundamental ya. Secara fundamental melihat dari RTI bisnis, sahabat Jose lihat yang saya suka dari BRI Syariah adalah ini. Nah, dari 2020 sampai 2023 net income net profit marginnya itu sangat top tier. Jadi kalau di rating itu kalau lihat pola seperti ini sudah B+. Ada yang pola A, rating A, tapi saya ajarin yang pola B+ dulu. Yang ketemu yang bagus tetapi sangat masih ada prospek. Nah, satu lagi net income-nya ini bertumbuh di 3 tahun terakhir. Nah, itu revenue juga naik melejit, tetap bagus. Nah, sekarang kita jangan lihat ini tidak ada guna, karena bank itu basis sektoral mengandalkan pembiayaan, berarti hutang menghutang ke lagi. Jadi jangan lihat di rasio debt, nanti akan kalian konyol sendiri dalam menghitung nanti harganya. Istilahnya apa, analisa fundamentalnya. Jadi ingat kalau di perbankan jangan melihat dari rasio utang, nanti kamu bingung sendiri. Sekarang kita lanjut ke profil di BRI Mandiri, bank di baris ini BRI Syariah ini. Pertama Bank Mandiri 51%, BNI 23%, BRI sendiri hanya 15,3%. Ini yang kita bilang tampak di nama, di badan beda. Jadi sahabat Jose bisa lihat sendiri, masyarakat non warkap cuma 9%. Jadi masih kepemilikan full 90%. Kalau kita bisa bilang 90% itu semuanya milik negara, milik 3 bank besar ini. Tetapi ada satu yang akan men-trigger BRI Syariah akan bisa sampai ke
nanti target secara finance-nya ya. Nah, ini saya lihat ini masih ini karena kenapa? Nanti ada berita bahwa BRIS akan mau dibeli oleh salah satu investor Dubai atau Arab Saudi. Saya tidak bisa sebutkan namanya karena ini masih dalam rumor. Tetapi jika terjadi, berarti Bank BRI Persero tidak akan memiliki saham BRIS lagi. Jadi BRIS akan mengeluarkan BRI Persero dari kepemilikannya, diganti oleh Arab Saudi tersebut atau salah satu investor Dubai tersebut. Nah, jadi kepemilikan nanti ke depan itu sekitar 25% di masyarakat, pemerintah 75% di BRIS tetap melalui Bank Mandiri dengan Bank BNI. Oke, jadi ingat ya, kata kuncinya nanti akan mungkin ada aksi korporasi yang nggak tahu akan benar-benar terjadi atau tidak, balik-balik bandar yang tahu. Kita hanya menduga-menduga dari rumor-rumor yang berita-berita yang sudah ada. Oke, selanjutnya secara statistik ini sahabat Jose yang saya akan tekankan. Kita kalau namanya perbankan kita harus lihat dari EPS. EPS-nya lihat tuh dari 25 sampai 126. Sahabat Jose hitung aja pakai kalkulator. Kita pakai cara bodohnya aja. Jika kita lihat kenaikan EPS saja naik 5 kali, berarti kita lihat aja secara harga sekarang kalau kita lihat sahabat Jose ini 2020 itu mungkin kita anggap aja sekitar di sini range-nya. Kita balik lagi ke RTI bisnis ya, ke trading view bentar. Nih kita lihat secara 5 tahun, kita mau pastiin angkanya berapa ya itu yang ada di situ. Kita angkanya aja. Oh, sekitar 300. 2020 nya belum habis ya. 400, 700. Di sini 2021. Berarti kita anggap aja dari 300 sampai ini, kita anggap aja rata-ratanya kita bilang 500 atau 400 aja ya. Nggak usah nak gede-gede. Oke sahabat Jose. Nah, balik lagi ke secara fundamental. Jadi ke statistik menunjukkan bahwa EPS-nya itu naik 5 kali. Kita berasumsi aja kalau naiknya 5 kali. Kita anggap aja harganya nggak usah muluk-muluk seperti yang tadi. Yang sampai 900, 700 masih di 2020 ya. Kita anggap aja asumsinya masih di harga 400 atau 500 doang ya. Berarti harusnya BRI Syariah bisa sampai ke berapa sahabat Jose? Ke 2000. Kalau kita hitung rata-ratanya 500 yang di tahun 2020, berarti 2500. Jadi yang kemarin secara teknikal dia bisa sampai ke 3100, itu pas tahun 2021 itu memang benar-benar overbook. Kalau sekarang melihat dari EPS, kalau dia kembali ke 3000 itu normally. Paham sahabat Jose maksudku? Jadi target sebenarnya BRI Syariah sekarang di harga 1620, 1625 ini relatif murah. Bukan jelek. Bukan mau turun lagi, bukan. Karena prediksi saya kalau turun sampai 1540 itu tak mungkin karena wave-nya sudah selesai secara Elliott wave. Tetapi kita bilang secara fundamentally dengan secara teknikal, dulu dia sebelumnya pernah sampai 3000. Jadi untuk BRI Syariah, kalau untuk disuruh rekomen buy atau sell, itu tetap buy. Nah,
Ratingnya berapa tadi? B plus. Rating B plus itu saya buat sendiri. Mungkin saya akan memulai tiap video saya akan rating saham ini masuk C, B, atau A. Kalau ini termasuk B plus itu. Jadi sangat boleh untuk dibeli karena bisa menjadi trend bagger nanti ke depan kalau memang suku bunga akan kembali turun. BRI Syariah akan mungkin mencetak profit lebih bagus lagi. Nah, walaupun kita lihat di sini sahabat Jose, cash flow-nya sedikit merah, ya merahnya sedikit sih, kalau nggak gede-gede amat cash flow-nya. Tetapi wajar, karena kenapa? Cash flow-nya berarti dia agresif. Agresif itu dalam arti apa istilahnya, dia jor-joran, mungkin buka cabang atau ya banyak program ataupun ekspansi mungkin dari ke digital itu. Jadi cash flow negatif tidak selalu membuat suatu perusahaan itu menjadi negatif, bukan. Kalau negatif apa maksudnya, berarti perlambatan nanti untuk ekspansi apa tidak. Kita bisa lihat karena kenapa di sini finansial nih, sahabat Jose lihat kemarin cash flow-nya, kalau sahabat Jose mau lihat tuh, itu sampai 12,7 triliun dia punya uang loh. Gitu. Berarti ada suatu ekspansi yang kita lihat beres ini jor-joran dalam ekspansi. Itu dalam istilahnya melakukan kegiatan. Itu no problem. Itu justru good. Makanya tercermin dari EPS-nya. EPS-nya sekarang sudah 92 yang 2022. 2023 yang berjalan sudah 126. Berarti sangat bagus sahabat Jose. Gitu. Nah, tercermin di NPM-nya. NPM-nya bertumbuh bagus 22,85%. Ini bank syariah loh. Bank syariah bisa sampai 22,85%. Itu top tier. Nah, karena kenapa? Ya boleh dilihat yang syariah yang go public selain bearish, nggak setop tier bearish loh. Jadi sahabat Jose jangan takut walaupun lihat cash flow-nya seperti itu. Itu cash flow-nya malah 3 tahun 4 tahun sebelumnya itu plus semua. Nah itu tahun ini aja mungkin dia jor-joran, itu wajar. Mungkin dia ekspansi ke aplikasi digitalnya, ekspansi cabang, atau ekspansi secara program-program kinerja atau program-program manajemennya. Itu no problem. Itu asal memang tercermin di NPM-nya, di EPS-nya, dengan di revenue-nya memang good. Itu jadi itu aja sahabat Jose, ratingnya B plus, target harga 2000 sampai 2500 atau dia kembali seperti tahun 2021 yang di angka 3100. Jadi untuk tahun 2021 IPS saja masih 74 nih. Sekarang IPS sudah 126. Kok sahabat Jose takut beli saham BRI Syariah? Nah, gitu aja cara kita membuat pola pikir, boleh nggak sih beli saham ini, nah, atau boleh nggak ini kita jual di saham ini. Jadi potensi di bearish sangat masih bagus. Nah, itu apalagi di posisi sekarang 1625, melihat IPS dari sekarang berarti dia termasuk cukup murah dibanding sebelum-sebelumnya. Pernya sudah cukup murah. Jadi rekomendasi buy target 2000, 2500. Ingat beli di harga sekarang, cut loss-nya di 1540. Tetapi jika mau safety player menunggu 1540 itu, kalau pantolnya reversal di situ bagus, tapi kalau tidak itu 1350 itu. Karena kita lihat dari wave-nya, berarti wave-nya belum selesai.
Nah, tetapi kalau lihat dari wave yang sekarang ini sudah dianggap selesai karena dia mau menuju ke wave 1, jadi akan mau menuju uptrend harga baru. Oke, itu aja. Ingat semua analisa ini bersifat disclaimer. Ingat tidak dipertanggungjawabkan. Saya tidak menghasut, saya tidak memberikan paksaan suruh beli. Semua pembelian penjualan saham ini atau saham yang lain yang saya rekomendasi atau memberikan opini itu hanya bersifat opini dan memberikan rekomendasi dengan tidak ada paksaan, tidak ada hasutan, tidak ada yang namanya membuat sahabat Cusi harus membeli BRI Syariah. Tidak, ini hanya sebuah opini, opini tentang suatu barang, suatu perusahaan tersebut. Nah, cuma kalau sahabat Cusi mau tahu ratingnya, saya cuma bisa beli rating B+. Jadi ratingnya masih bagus. Tinggal sahabat Jose berpikir mau atau tidaknya. Karena ingat semua tindakan investasi itu harus tanggung jawab diri sendiri, bukan orang lain. Oke sahabat Jose, jika ada pertanyaan bisa masih tetap hubungi saya di 0821 7709 6060 atau DM komen. Kalau merasa channel ini bagus atau sahabat Jose ingin selalu mencari informasi, channel saya bisa dijadikan salah satu channel untuk rekomendasi sahabat Jose untuk melihat atau menontonnya. Jadi please subscribe channel saya supaya channel saya selalu berkembang, dan ya saya tidak meminta atau memungut apa-apa, tetapi kalau misalnya ada yang mau menjadi nasabah saya atau klien saya, itu bisa nanti hubungi saya itu. Karena ya mau jadi klien saya atau tidak, sekarang sahabat Jose bisa melihat dari video saya. Tetapi mohon bantuannya di subscribe biar channel saya bisa maju dan saya bisa terus memberikan advice atau opini tentang suatu saham. Itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah subscriber dan maupun yang belum subscriber. Saya berharap kalian bisa menjadi member saya atau istilahnya follower saya di sahabat Jose ini. Itu sekian, terima kasih, salam cuan sahabat Jose.